Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Cahya Adelia dan rekan saya Ada Ramli. Pada video ini kami akan mempresentasikan artikel konseptual hukum internasional yang membahas pengakuan dalam hukum internasional, khususnya bagaimana pengakuan berada di antara kepastian hukum dan kepentingan politik. Pembahasan pertama akan saya sampaikan mengenai pengakuan sebagai fakta politik, kemudian pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh Ade Ramli mengenai kapasitas hukum internasional dan entitas di zona abu-abu. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengakuan sebagai fakta politik. Pengakuan dalam hukum internasional seringkali dipahami sebagai tindak hukum yang bersifat objektif. Namun dalam praktiknya pengakuan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik negara. Pengakuan tidak hanya berfungsi untuk menegaskan status hukum suatu entitas, tetapi juga digunakan sebagai alat politik luar negeri atau instrumen of statecraft. Negara dapat menggunakan pengakuan untuk memberikan legitimasi, menolak legitimasi, atau menjaga kepentingan strateginya. Hal ini terlihat dari perbedaan sikap negara-negara terhadap situasi yang secara faktual mirip. Contohnya dapat dilihat pada kasus Myanmar pada tahun 2021, itu setelah kudeta secara faktual, junta militer menguasai wilayah dan pemerintahan. Namun respon negara-negara berbeda-beda. Negara-negara ASEAN cenderung tetap melakukan keterlibatan praktis demi stabilitas kawasan yang dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan de facto. Sementara itu, negara-negara barat menolak pengakuan dan menjatuhkan sanksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengakuan tidak ditentukan oleh satu aturan hukum yang sama, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, aliansi, dan strategi masing-masing negara. Inilah yang menunjukkan bahwa pengakuan dalam praktik lebih merupakan fakta politik daripada keputusan hukum yang sepenuhnya objektif. Dari pembahasan tersebut terlihat bahwa pengakuan sangat dipengaruhi oleh politik. Selanjutnya, dampak dari praktik pengakuan ini akan dijelaskan oleh Ade Ramli. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait kapasitas hukum dan zona abu-abu. Kapasitas hukum dan zona abu-abu. Ketika suatu entitas hanya memperoleh pengakuan yang terbatas, maka entitas tersebut berada dalam apa yang disebut sebagai zona abu-abu hukum internasional. Secara faktual, entitas tersebut dapat memenuhi unsur kenegaraan menurut Konvensi Montevideo, namun secara hukum internasional kapasitasnya tetap terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan entitas tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban internasional, seperti menjalin hubungan diplomatik, menjadi pihak dalam perjanjian internasional, atau berpartisipasi secara penuh dalam organisasi internasional. Selain itu juga, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan bilateral, serta membuat kedaulatan entitas tersebut menjadi rentan terhadap klaim dan tantangan dari negara lain. Dengan kata lain, kedaulatan de facto tanpa pengakuan de jure adalah kedaulatan yang terancam. Meskipun demikian, hukum internasional tidak sepenuhnya menutup ruang interaksi. Melalui prinsip efektivitas, negara dapat melakukan hubungan terbatas dengan entitas yang belum diakui penuh, misalnya untuk kepentingan kemanusiaan atau teknis, tanpa memberikan pengakuan hukum secara menyeluruh. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dalam hukum internasional merupakan arena ketegangan antara kepastian hukum dan fakta politik. Meskipun terdapat teori dan kriteria hukum yang mengatur pengakuan, dalam praktiknya kepentingan politik negara seringkali lebih dominan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seragam terhadap entitas tertentu. Sebagai saran, artikel ini menunjukkan perlunya pendekatan pengakuan yang lebih konsisten agar tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik semata.
Dengan demikian, kepastian hukum internasional dapat diperkuat, khususnya bagi entitas yang berada di zona abu-abu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.